salah dua sektor vital yang menjadi faktor kesuksesan perusahaan adalah pada sektor produksi dan juga distribusi. Produk XYZ adalah perusahaan yang memanfaatkan komoditas singkong dan diolah menjadi produk keripik singkong. Oleh karena itu, untuk memastikan kapabilitas perusahaan, di sini kami dari kelompok 14 mempresentasikan hasil analisis kami dalam keputusan penggunaan mesin dan distribusi produk keripik singkong melalui pendekatan integer dan dinamik programming di PT XYZ. Sebelumnya, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Ramadan Faisalisan. Saya Rinaldi Haki. Dan saya Aisyah Nada. Pertama yaitu analisis masalah. Kami melakukan analisis masalah yang dimulai dengan melakukan type analisis yang terdiri population, intervention, totality, dan outcome. Pada population, kami menemukan bahwa populasi dari masalah ini yaitu jumlah size mesin dalam tingkat perusahaan dan semua informasi dan eksekutif kita menjadi. Kemudian pada intervention kami menemukan bahwa yang kedua yaitu pemilihan keputusan terkait pergantian mesin atau upgrade mesin dan penentuan untuk terbaik distribusi. Kemudian pada comparison terdapat dua perbandingan. Yang pertama yaitu perbandingan antara upgrade mesin lama dan pembelian mesin baru, dan yang kedua yaitu perbandingan dari beberapa rute distribusi oleh PT XYZ. Kemudian pada outcome, hasil yang kami harapkan dari penelitian ini yaitu meminimumkan biaya dengan pemilihan mesin selisih mesin antara upgrade mesin lama atau pembelian mesin baru, dan yang kedua yaitu memaksimalkan biaya distribusi dengan pemilihan mesin baru. Nah, kemudian analisis masalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, permasalahan yang kami dapatkan pada PT XYZ ini ada dua. Yang pertama yaitu pemilihan keputusan terkait upgrade mesin atau penggantian mesin, yang mana kami juga mendapatkan masalah oleh penentuan jumlah mesin tersebut. Kemudian masalah kedua yaitu PT XYZ yang berada di Bogor akan mendistribusikan produknya ke daerah Jabodetabek, yaitu di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Penentuan rute ini akan dimulai dari titik perusahaan di Bogor dan kemudian ke masing-masing titik konsumen dan kemudian kembali lagi ke Bogor. Nah, pada identifikasi masalah yang pertama yaitu pemilihan keputusan mesin, itu terdapat beberapa data yang kami dapatkan yaitu biaya investasi, biaya operasional, kapasitas dan jumlah operator yang nanti akan diselesaikan menggunakan integer programming, dan yang kedua yaitu penentuan jarak terpendek dengan rute yang dimulai dari akhir Bogor yang akan diselesaikan dengan metode dan Lalu di sini kami melakukan identifikasi tujuan dan batasan untuk kasus pemilihan mesin yang nanti akan dipilih. Dan di sini kami menggunakan integer programming. Jadi inti masalah dari kasus kami adalah PT XYZ ini harus menentukan keputusan terkait ingin mengganti slicing mesin dengan yang baru atau mengupgrade slicing mesin lama yang telah ada. Lalu juga ada beberapa aspek yang kami perhatikan di sini, yaitu ada biaya operasional, biaya investasi, jumlah peningkatan permintaan, kapasitas mesin, dan biaya tenaga kerja. Nah, di sini beberapa data kami dapatkan dari marketplace yang ada di internet, dan sisanya itu kami generate menggunakan AI. Nah, untuk peningkatan permintaannya ini, permintaan keripik singkong saat ini itu mencapai 10.000 kg per hari, sehingga jumlah bahan baku yang harus diolah dengan menggunakan slicer adalah 15.000 kg per harinya. Dan biaya operasional di sini PT XYZ ingin meminimumkan biaya operasionalnya dengan data biaya operasional mesin baru sebesar Rp20.000 per hari dan mesin lama yang diupdate adalah sebesar Rp16.000 per hari. Lalu untuk biaya investasi, saat ini PT XYZ memiliki modal sebesar Rp500 juta dengan harga investasi dari slicing machine yang baru adalah Rp8.750.000 dan biaya untuk investasi upgrade mesin lama untuk meningkatkan kapasitasnya yaitu sebesar Rp10.250.000. Dan untuk kapasitas mesin, pada satu harinya PT XYZ ini melakukan kegiatan produksi selama 8 jam. Dan untuk mesin barunya ini mampu memotong singkong segar sebesar 800 kg per jam, dan untuk mesin yang diupgrade ini 1000 kg per jam, sehingga dapat disimpulkan dalam satu harinya
mesin baru ini dapat mengolah 6.400 kg singkong segar per harinya, sedangkan untuk mesin yang di-upgrade ini dapat mengolah singkong segar sebanyak 8.000 kg per harinya. Nah, dan untuk biaya tenaga kerja, mesin baru ini hanya membutuhkan 1 orang operator, sementara mesin yang di-upgrade ini membutuhkan 2 operator. Dan 1 operator ini per harinya dibayar sebesar Rp30.000 dengan perusahaan memberikan batasan maksimal bayaran untuk operator ini sebesar Rp200.000 per hari. Nah, lalu dari identifikasi batasan dan tujuan, di sini kami dapat melakukan formulasi masalah, di mana variabel keputusannya dari masalah ini ada 2, yaitu X1 jumlah slicing mesin yang baru dan X2 jumlah slicing mesin lama yang di-upgrade. Lalu untuk fungsi tujuan, karena tadi perusahaan XYZ ini ingin meminimumkan biaya operasional, maka di sini fungsi tujuan kami adalah meminimumkan Z, yaitu biaya operasional sama dengan 20.000 X1, biaya operasional dari mesin yang baru ditambah 16.000 X2, yaitu biaya operasional dari mesin kedua. Nah, lalu untuk fungsi kendala yang pertama ini terkait dengan investasi, di mana di sini untuk membeli X1 diperlukan 8.250.000 dan untuk mesin yang di-upgrade diperlukan 10.250.000 dengan batasan modal yang dimiliki perusahaan sebesar Rp500.000. Lalu untuk constraint yang kedua, 6.400 X1 tambah 8.000 X2 lebih besar dari sama dengan 15.000 ini merupakan kapasitas mesin dengan keharusan untuk bisa memenuhi permintaan yang ada. Lalu untuk constraint yang terakhir, constraint yang ketiga, 30.000 X1 tambah 60.000 X2 kurang dari sama dengan 200.000 ini merupakan biaya tenaga kerja, di mana 30.000 X1 ini didapatkan dari 1 orang operator yang dibayar per harinya dan 60.000 X2 ini didapatkan dari 2 orang operator yang dibayar per harinya untuk mesin yang di-upgrade. Dan ada juga batasan non negatif. Di sini kami menggunakan simplex dan branch and bound. Dan perlu teman-teman ingat bahwa di penentuan jumlah mesin ini, jumlah mesin itu tidak boleh dalam bentuk pecahan ataupun desimal, sehingga harus integer. Nah, setelah kami lakukan perhitungan simplex dengan iterasi sebanyak 2 kali, didapatkan hasil optimal untuk X1-nya 0 dan X2-nya 1,875 dengan biaya operasional minimumnya sebesar Rp30.000. Nah, lalu metode ini kami lanjutkan dengan menggunakan branch and bound. Kami di sini membangun pohon solusi, di mana di sini dihasilkan solusi integer dari permasalahan ini, yaitu dengan perusahaan ini mengambil keputusan dengan mengupgrade mesin lama sejumlah 2 mesin dengan besar biaya operasional sebesar Rp32.000. Baik, masuk ke dinamik programming untuk penentuan rute. Nah, rute yang dimaksud dalam perusahaan ini adalah berangkat dari titik awal, yaitu produksi di Bogor, basis produksi di Bogor, menuju nanti setelah berputar, setelah destinasinya akan kembali ke Bogor lagi. Oke. Dinamik programming ini berarti memecahkan dari satu masalah besar menjadi sub-sub masalah, yang kemudian hasil optimasi akan digabungkan untuk mencari penyelesaian. Telah disebutkan bahwa basis perusahaan adalah di Bogor dengan sasaran lokasi distribusi adalah pada Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Sehingga diperoleh jarak melalui Google Maps sebagai berikut. Untuk penyelesaiannya, penentuan rute digunakan dengan metode Traveling Salesman Problem atau TSP. Kita ibaratkan teman-teman adalah seorang sales yang mana setelah keluar dari rumah pasti akan berkeliling ke rumah-rumah pelanggan lainnya. Nah, kita nggak mungkin akan tidur di rumah pelanggan tersebut. Kita harus kembali ke rumah kita untuk sebagai akhir untuk beristirahat. Begitupun juga dengan Traveling Salesman Problem ini, di mana untuk merencanakan rute terpendek dimulai dari lokasi perusahaan yang berada di basis kita, yaitu di Bogor, menuju titik-titik masing kota dan akan kembali ke titik lokasi awal perusahaan. Kita harus mencari upper bound dan lower bound, yaitu upper bound dengan nearest neighbor, yaitu dengan dari titik awal kita mencari jarak terpendek dilanjutkan dengan jarak terpendeknya jika diperoleh upper bound adalah Bogor, Depok, Jakarta, Bekasi, Tangerang untuk kembali ke Bogor dengan jarak 248 kilometer. Oke, kemudian lower bound
kita akan mencari MST dengan terlebih dahulu menghilangkan titik Bekasi untuk dijadikan titik looping, sehingga akan dihasilkan MST 100 km dan kemudian ditambahkan titik dari Bekasi Jakarta dan Bekasi Bogor hingga menjadi 170 km, sehingga titik optimal atau rute optimal yang dilalui haruslah berada di atas upper bound, haruslah berada di atas lower bound dan di bawah upper bound, sehingga kita menggunakan pemrograman Python dengan brute force algorithm diperoleh nilai optimum sebagai berikut. Dari pemrograman Python yang tadi akan diperoleh jarak terpendek yaitu 183 km dengan kesimpulan rute yang dilalui adalah dari Bogor menuju Bekasi, menuju Jakarta, Tangerang, Depok, dan kemudian kembali ke Bogor lagi. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.